Halo guys, hari ini saya akan men-tag video dengan teman-teman saya, tapi teman-teman saya belum pada hadir. Hai. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Tidak mudah jadi patan. Anda aja. Ndak kina teman tak. Ndak berani dia. Dikenal dengan nama Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi. Tidak ada. 3 itu untuk materi lupakan. bisa kapan dipelepot atau tidak? Database Dalam menguasai sebuah lokasi, sedangkan Karena kalau lagi nge-vlog ya guys. terus basis data pada poin keempat. Maju. Gimana itu? Mulai mit ngali kerap nih nanti. Betul, nggak black jika ini. Kenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, yaitu dengan saya sendiri sebagai anggota kelompok Siti Aisyah Hamdayani Nur dengan NIM 20300121005. Dan saya sendiri, nama saya Nurlisna ini dengan NIM 20300101213. Dan sebelah kiri saya Oke, saya sendiri. Nama saya Rianti Ningsi dengan NIM 20300121023. Baik, dengan nama saya sendiri atas nama Abdul Rizal dengan NIM 20300121007. Oke, baik, kita perkenalan diri kami semua. Lalu simak video selanjutnya. Dadah. Oke baik, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai tentang konsep dasar sistem data. Jadi yang pertama-tama kita harus ketahui yaitu apa sih itu sistem. Nah, sistem ini merupakan urutan prosedur dari satu kegiatan yang dimana dimulai dari input, proses, serta output. Suatu sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama atau yang saling berinteraksi untuk membentuk satu kesatuan. Oke baik, jadi yang kedua yang harus kita ketahui yaitu mengenai tentang apa sih itu data. Nah, data ini menurut Langkutoy dalam buku Sistem Informasi Manajemen yang dituliskan oleh Sutabri pada tahun 2016 mengatakan bahwa data ini adalah istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang dihubungkan dengan kenyataan, angka, simbol, teks, gambar. Oke, jadi dapat kita tahu bahwa data ini merupakan representasi dari sebuah fakta yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk simbol, angka, gambar, teks, dan lain-lain. Baik, setelah kita membahas tentang apa itu sistem dan data, maka lahirlah sebuah basis data. Nah, basis data ini merupakan suatu kumpulan data yang terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan oleh skema atau struktur tertentu. Nah, di mana dengan
perangkat lunak atau software ini dapat melakukan kegiatan manipulasi untuk kegunaan tertentu juga. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem basis data ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa file atau tabel yang saling berhubungan, di mana berhubungan dalam suatu basis data yang terdapat dalam komputer, serta kumpulan program, yaitu sistem manajemen berbasis data yang memungkinkan para pengguna atau user program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari makalah saya yang berjudul Manajemen Berbasis Data. Pada poin kedua, yaitu penggunaan data. Apa saja sih penggunaan data? Penggunaan data itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai acuan kegiatan. Yang kedua untuk dasar perencanaan. Yang ketiga untuk pengambilan keputusan. Dan keempat sebagai dasar evaluasi. Oke, ada pun 4 pengguna data, yaitu yang pertama nav user. Nav user ini adalah seseorang yang belum ahli atau mahir dalam bidang teknologi. Adapun pengguna kedua ini yaitu pemprogram. Pemprogram ini adalah orang yang sudah lumayan mahir dalam pemrograman dan dia pandai menulis data. Yang ketiga ini adalah pengguna canggih atau orang yang sudah cukup mahir dalam penggunaan teknologi tanpa perlu lagi menulis data, karena dia sudah cukup ahli dan pandai berinteraksi dalam data. Pengguna keempat ini adalah pengguna terspesialisasi yang amat sangat mahir dalam menulis data khusus yang tanpa pemrosesan. Oke, baik, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya akan melanjutkan materi mengenai model-model data. Nah, ada 4 model yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah model ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, model ini sangat berguna dalam membuat diagram, dalam membuat data, karena bisa menampilkan berbagai data yang saling berhubungan dengan data yang lainnya. Jadi model yang kedua adalah model relasional. Model ini menggunakan 2 tabel dimensi yang memudahkan kita dalam membuat baris dan kolom untuk data. Yang ketiga adalah model data hierarkis. Nah, untuk model ini sendiri dijabarkan dalam bentuk pohon sehingga menghasilkan data one to one atau one to many. Kemudian yang terakhir adalah model data berbasis objek. Model ini sendiri menggunakan pesanan dan objek untuk menghasilkan data baru. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu pada poin keempat dengan materi model basis data. Yang pertama, basis data individual. Basis data individual ini digunakan oleh perorangan. Yang kedua, basis data perusahaan. Basis data perusahaan ini digunakan oleh akses sejumlah pegawai dalam sebuah lokasi. Yang ketiga, basis data distribusi. Basis data distribusi ini lebih ke basis data yang sangat digunakan sebagai transaksi untuk bank. Sedangkan poin keempat, basis data publik. Basis data publik yang biasa dilakukan ataupun diakses oleh beberapa orang saja ataupun oleh siapa saja yang ingin mengaksesnya. Adapun poin kelima, yakni dengan poin keunggulan menggunakan basis data. Yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, independensi data terjaga. Yang keempat, memudahkan berbagi data. Yang kelima, menjaga keamanan data. Terus yang terakhir, keenam, kemudahan akses data. Itu pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, Subscribe
dan juga share ya ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Dah, sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dadah. Dadah.